pelambatan ekonomi ini masih ingat Thomas sampai 2026. Yes, Pak Daud. Tapi kondisi ini bisa tertolong, bisa bertahan, bisa membaik sekalipun ada resesi atau krisis, harus ada presiden yang tangan besi. Mana Sorgawi? Tahun ini dolar sudah 15.800. Wow, tinggi sekali Pak Daud ya. Sudah toh? 15.700, 15.800. Ya. Nah, akhir tahun suku bunga BI rate 6-7%. 6% atau Wow. berapa Mas? 6-7% Pak, suku bunga BI rate, Pak. Sekarang udah mulai naik 6%. Wow. Berarti kan sudah terjadi kata saya naik jadi 6% atau 7%. Tapi saat ini baru 6%, betul? Iya. Dan pelambatan ekonomi ini masih ingat Thomas sampai 2026. Yes, Pak Daud. Tapi kondisi ini bisa tertolong, bisa bertahan, bisa membaik sekalipun ada resesi atau krisis, harus ada presiden yang tangan besi. Nah, tegas, punya konsep yang jelas. Tangan besi ini bukan otoriter, bukan tangan besi otoriter itu bukan Thomas. Iya Pak Daud. Tapi prinsip untuk negara nomor satu. Betul Pak Daud. Konsep nomor satu untuk negara. Iya Pak Daud. Jadi bukan apa Thomas? Bukan otoriter. Tapi tegas Pak Daud. Nah, tapi itu istilahnya seperti tangan besi, tapi bukan otoriter. Yes, Pak Daud. Dan punya konsep yang jelas. Ya, Pak Daud. Dan harus dari militer. Itu tahun lalu harus saya dari militer. Ya, Pak Daud. Kalau bukan dari militer, ingat Thomas, di 2025 resesi berat sekali Thomas. Ya, Pak Daud. Tetapi kalau dari militer, resesi tetap dijalanin, tidak berat, happy-happy. Happy-happy. Jadi ingat Thomas, saat ini cawapres terkuat itu Gibran Rakabumi. Buktinya apa? Banyak orang yang menjegal, banyak yang protes. Nah, orang kalau dijegal banyak yang protes, berarti diperhitungkan terkuat Thomas. Betul Pak Daud. Kalau Thomas yang nyalonkan, tidak ada yang protes. Kenapa Thomas? Karena program kalah punya. Program iya, apa Thomas? Program kalah punya Pak Daud. Kalah punya, termasuk saya. Kalau saya maju, tidak ada yang protes. Karena apa? Pasti kalah punya. Pasti kalah mutlak. Mutlak. RT aja tidak lolos apa cawapres. Betul Pak Daud. Jadi cawapres terkuat tahun lalu saya beritahu adalah Gibran Rakabumi. Karena apa Thomas? Yang meneruskan, menyempurnakan dan melanjutkan program Bapak Jokowi Presiden kita. Kalau yang lain Thomas tidak jelas Thomas, baru katanya namanya aja petugas partai gimana? Iya Pak Daud. Namanya apa Thomas? Petugas partai. Jadi kita memilih presiden yang bukan petugas partai Thomas. Yes Pak Daud. Tapi petugas rakyat ya Pak Daud. Nah kalau petugas partai, presidennya lah rakyatnya apa cucu partai? Iya Pak Daud. Iya, enggak bisa. Presiden itu lambang negara, Thomas. Betul Pak Daud. Bukan lambang partai Pak Daud ya. Bukan lapang partai, lambang partai, bukan Thomas. Betul Pak Daud. Jadi
Makanya saya memberitahu kalau Gibran Rakabumi ini cawapres terkuat. Kenapa, Thomas? Bapak Jokowi kan sudah infrastruktur lain-lainnya kan sudah 75%, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, IKN sudah dimulai. Kalau bukan orangnya Pak Jokowi atau mentornya bukan Pak Jokowi, bubar, Thomas. Bubar pasar. Jadi proyek mangkrak. Yes. Apalagi petugas partai, Thomas. Betul Pak Daud. Kalau petugas partai kan ingin apa maunya partai, Thomas, bukan apa Betul. maunya rakyat. Betul. Nah, jadi kita harus memilih presiden yang presiden Indonesia. Indonesia. Yang Betul? amanah, yang cintakan rakyat ya Pak Daud. Dan ingat, Thomas, makanya usaha-usaha menjegal capres terkuat itu melalui gugatan, melalui demo, melalui hoak. Kenapa, Thomas? Karena khawatir kalah, Thomas. Yes. Harusnya adu apa? Konsep untuk Indonesia. Adu gagasan, adu ide. Adu ide, adu gagasan, adu konsep untuk diberikan ke rakyat. Untuk rakyat lebih baik. Bukannya hoak. Yes, Pak Daud. Itu namanya bukan satria. Namanya pecundang. Namanya pecundang, Thomas. Yes, jadi, Pak Daud. Jadi, Thomas, ya. Capres terkuat itu pasti digoyang, Thomas. Betul. Makanya kalau Thomas yang maju dari cawapres, satu pun tidak ada demo. Betul. Karena nggak ada kenal Pak Daud. Bukan, karena pasti kalah punya. Gimana, Thomas? Betul, Pak Pasti Daud. apa? Pasti kalah Pasti punya. apa? Pasti kalah punya. Jadi harusnya itu harus bersaing itu adu konsep. Betul Pak Daud. Adu konsep, adu ide, adu gagasan. Adu ide, adu gagasan untuk Indonesia maju. Yes. Bukan dengan apa? Hoak. Hoak. Gugat sana, gugat sini. Itu iya, menunjukkan apa? Kepanikan, apa Thomas? Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Yes. Kan tahun lalu saya beritahu capres yang cocok untuk Indonesia menurut saya harus militer, dan yang saya inginkan cawapres terkuatnya siapa, Thomas? Gibran Rakabumi, Thomas. Yes. Dan kita ini orang pertama yang berani ngomong setahun yang lalu bahwa Gibran akan jadi cawapres. Sekarang terbukti Pak Daud. Dan ingat, Thomas, Gibran Rakabumi ini solo maju loh, Thomas. Betul. Bukan hanya pencitraan, marah sana marah sini. Yes. Yang kurang kerjaan, yang apa, Thomas? Yang kurang kerjaan Pak Daud. Jadi kalau Gibran jadi cawapres, tidak pernah berbuat, hanya marah sana marah sini untuk pencitraan, Thomas. Yes. Jadi nanti bila wakil, ini jadi wakil kita ini perlu, Pak Daud. Kita ini perlu presiden dan wakil presiden, bukan petugas partai dan bukan pencitraan, marah sana marah sini kurang kerjaan, betul, Thomas? Yes, tapi benar-benar presiden cinta rakyat, punya ide, udah punya konsep. Dan itu seperti Bapak Jokowi. Yes. Bukan kayak orang bingung, betul? Yes. Marah sana marah sini untuk cari nama, cari panggung, pencitraan. Apa, Thomas? Siap. Cari panggung, marah sini, cari pencitraan, cari nama. Tapi nggak punya kerja yang benar.
Yang penting harus kerja, kerja, kerja. Kerja, Kayak Bapak kerja. Jokowi. Loh, Yes. itu Pak Gibran Rakabumi Solo itu lihat aja Thomas. Bagus, tertata rapi, banyak orang yang ke Solo. Yang ingat ekonominya juga ini Thomas, makan apa-apa Bergerak murah Thomas. murah. Nasi rames, nasi soto ayamnya enak sekali. Dan Solo ini kuliner Thomas. Betul. Thomas bawa uang 10.000 bisa makan Thomas. Bisa makan 2 porsi nasi soto. Nasi kucing. Nasi kucing empat bungkus. Jadi ingat, nah itu menunjukkan Bapak Gibran Rakabumi itu sebagai wali kota yang terbukti bekerja, bekerja, bekerja gitu. Bukan Betul. pecitraan, marah sana, Nah, marah sini, cari panggung. cari panggung. Gimana teman? Dan saya Betul Pak yang ngomong Daud. pertama kali setahun yang lalu. Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Siap. Jadi kita doalah supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Yes Pak Daud. Ya. Pak Daud, Supaya ini saya sedang Indonesia maju. maju lebih baik dan lebih jauh lebih baik lagi. Oke, mau tanya apa, Thomas? Pak Daud, sekarang gimana Pak tentang perang antara Israel dan Palestina nih Pak Daud? Apa yang Pak Daud mau respon? Menurut Thomas, kacamata Alkitab Pak. kalau saya tidak ahli dalam akhir zaman, Iya Pak Daud. bukan bidang saya, tapi yang jelas akan mempengaruhi ekonomi dunia. Iya Pak Daud. Pertama, perang Ukraina. Ya, Ukraina. Kedua, perang Israel, Hamas. Ya. Ini akan mempersulit pertumbuhan ekonomi dunia. Oh, akan mempersulit Pak Daud ya. Nah, tetapi ini bisa tertolong pertumbuhan kalau Tuhan beracara. Yes. Betul Pak Daud. Tapi dampaknya ini perlu Thomas tahu bahwa ini nanti bisa terjadi namanya itu perang suku bunga. Oh, Perang apa iya Pak Thomas? Daud. Perang suku bunga Pak Daud. Untuk naik-naikan bunga yang jadi kendala, yang punya utang bank, yang kelapa Yo. kopior. Ini tuh. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Makanya Pak Daud. kan 3 tahun yang lalu saya ngomong jangan utang bank, jangan buka cabang baru kecuali pertambangan. Kecuali Yes. pertambangan. Kenapa? Betul Pak Karena Daud. kondisi seperti ini masih 5 tahun, yaitu tahun 2026. Yes Pak Daud. Tetapi itu bisa terjadi perubahan, tidak berdampak berat sekali kalau presidennya dari militer. Dari militer Pak Daud ya. Hmm? Dari militer Pak Daud ya. Jadi dari apa? Dari apa? Ya, 2025, 2026 negara besar kalau capresnya dari militer Pak Daud. Dan cawapresnya yang punya mentor Pak Jokowi, Yes. Sepakat Pak Daud. yaitu Gibran Rakabumi. Iya, Langsung apa? Selesai. selesai. Lebih cepat, lebih baik. Yes. Betul? Betul Pak Daud. Artinya apa? Lanjutkan, lebih cepat, lebih baik. Baik. Jadi Dahsyat. kita perlu presiden yang punya konsep yang jelas, prinsip yang jelas, Jelas. ide yang jelas, dan bukan petugas partai yang jelas. Yes. Jelas? Haleluya. Jelas Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Daud. Bukan Super jelas Pak Daud. Bukan Bukan apa? petugas partai yang punya konsep yang jelas dan cinta akan atas rakyat Indonesia Pak.
Nah, itu makanya usaha-usaha untuk menjegal, memberi hoak, bila perlu sekalian demo. Nah, itu menunjukkan apa? Ketakutan, kepanikan, kebingungan, takut kalah. Iya Pak Daud. Urusnya apa? Adu konsep, adu ide, adu gagasan supaya Indonesia lebih baik. Lebih maju Pak Daud ya. Kenapa menjegal? Karena tidak punya ide lain. Iya Pak Daud. Karena kurang kerjaan dan ingat kurang kerjaan dan hanya modal pencitraan. Yes. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Ya kita doalah Indonesia lebih maju, lebih Lebih maju, baik. lebih hebat, lebih dahsyat. Karena ingat, perang Ukraina ini sama perang Israel ini mempengaruhi ekonomi dunia dan dikhawatirkan terjadi namanya perang suku bunga. Yes. Ya Pak Kan Daud. saya udah ngomong dari tahun lalu, kalau dolar 14.500 beli. Karena apa? Ingat dolar akan naik. Itu tahun lalu udah saya beritahu. Betul Pak Daud. Yes Pak Daud. Pak Daud. Halo Pak Daud. Ini sinyal siapa ya? Bram, ini sinyal siapa Bram? Oh, siapa Daud? Ini siapa Daud ya? Iya Pak Daud. Pak Daud kelempar nih. Oh. Wah, ini ada hacker, Thomas. Karena panik. Karena saya ngomong pada panik, Thomas. Betul Pak Daud. Hacker, ada apa, Thomas? Ada hacker Pak Daud ya. Dan hacker dan yang ketakutan kalah. Siapa Daud? Oke, kita tanya jawab, Oke, Thomas. kita doain Pak Daud ya. Yuk, yang pertama, peserta pertama, Ibu Viana Sabah. Silakan Ibu. Shalom. Shalom. Ya, Ibu Gimana, silakan Bu, Ibu? bertanya Bu. Saya mau didoakan oleh Daud Pak Tony. Daud. Sudah, Ya. ya, saya sudah tunggu dari tahun 2020 lagi. Oke, ini ada kita doa ya supaya putus dari kutuk. Kita doa, aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, amin. Amin. Terima kasih. Ya, makasih Ibu. Silakan. Selanjutnya yang kedua, Bapak Erianto, Bandung. Silakan bertanya. Malam Pak Daud, Pak Thomas. Ya. Bagaimana Bapak? Ya, minta didoakan Pak. Apakah saya juga masih ada kuasa gelap atau kutuk gitu? Ada ini kutuk sial, Thomas. Oh, ya Pak Daud. Kita doa ya. Darah Yesus
hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Lanjut Amin. Thomas. Oke, yang ketiga silakan Pak Heru Susanto, Tangerang. Silakan Pak Heru. Ya Pak Daud, shalom. Ya. Ya, tolong doakan Pak, untuk bisnis saya supaya bangkit kembali setelah COVID kemarin tumbang ini. Oke, kayaknya bukan kutuk, ini keadaan. Keadaan ya. Kita Ya, doa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Yesus bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, dan nama Yesus muliakan. Amin. Lanjut Thomas. Oke, selanjutnya Ibu Romse Tambugulon, silakan. Ya Ibu Romse. Ya Pak, ya Pak. Shalom Pak, shalom. Shalom. Saya mau bertanya Pak. Saya itu sering mimpi orang-orang mati gitu. Apalagi semalam itu mimpi orang mati. Nah, apakah Kita itu doa kutuk? dulu. Kutuk alam kubur ini. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk alam kubur. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jimat, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Amin. Oke Thomas. Oke, selanjutnya Ibu Yuli Talin, silakan. Silakan Bu. Halo Pak. Ya, Ya silakan. gimana Bu? Mau tanya ini apa masih ada kutuk dan ingin didoakan doa berkat? Udah ndak ada, udah didoakan ini Bu. Oke, silakan Pak Kita Daud. doa ya. Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jahat, kegelapan, berkati Tuhan, buka masa depan, dari Yesus buka masa depan. Amin. Matius pasal 4. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Mana Sorgawi.